terkait dengan data yang sudah relatif lebih bagus. Kami datang, saya maksudnya ke lapangan Banteng. Ketika saya tanya, ada nggak data ustadz pesantren? Nggak ada, Pak. Maka kemudian kami membuat aplikasi namanya SIKA, Sistem Informasi Kepegawaian Pesantren. Jadi ustadz pesantren itu harus masuk dalam aplikasi itu, didata. Karena apa? Sebagai contoh, tahun ini kami memberi bantuan insentif untuk ustadz. Ya melalui sikap itu. Jadi kalau tidak ada dalam sikap, gitu ya, ya kami tidak punya data. Itu. Ini karena apa? Kami memang mulai menata betul menyambut undang-undang pesantren ini. Memang tidak boleh tidak, sekarang ini pesantren pun ya dituntut ya untuk bagaimana on regulation, gitu ya, bagaimana data juga tersedia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, memang karena tadi ya saya sebutkan di awal, pesantren itu tidak punya tenaga pendidik negeri atau bahkan P3K. Ya. Mengapa? Ya, ini lagi-lagi kembali kepada status pesantren dalam konteks negara. Bahkan Bapak Ibu, saya begitu masuk itu saya bilang, kenapa ustadz pesantren itu tidak pernah mendapatkan penguatan untuk mendapat sertifikasi. Sertifikasi itu saya membacanya Bapak Ibu dalam konteks bukan hanya kemudian nanti dapat apa? Bantuan sertifikasi, bukan, tapi meningkatkan kapasitas dan kompetensi, sehingga kemudian para ustadz kita itu apa, dipandang betul-betul kompeten dan berkualitas. Nah itu ternyata juga masih ada masalah. Intinya untuk P3K atau PPPM apa ya, PPPK itu, P3K itu memang bukan, ini berdasarkan usulan kementerian kepada BKN. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ini Bapak Ibu, ya saya menyelesaikan perpres di internal Kementerian Agama itu sebelum Hari Santri 2020. Itu sudah selesai di internal kami. Nah kemudian kami sampaikan kepada kementerian lembaga terkait. Nah prosesnya memang lama, diharmonisasi. Salah satu problem lamanya itu Bapak Ibu, ada peraturan pemerintah yang lain yang sedang proses revisi. Salah satunya adalah PP 15 yang mengatur tentang dana abadi pendidikan. Nah ini pesantren ini lembaga pendidikan atau bukan dalam konteks PP 15 itu? Gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu, saya tidak suudzon ya, cuma saya kemarin lobby lagi melalui kantor sekretariat kabinet gitu ya, agar ini dipercepat. Meskipun negara sekarang ini sedang membutuhkan anggaran banyak untuk COVID gitu ya. Jadi perpres ini alhamdulillah sebenarnya sudah bulan Mei itu Menteri Sekretaris Negara itu sudah minta paraf kepada kementerian terkait, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum gitu ya. Itu sudah dimintai paraf semua. Saya dapat suratnya. Makanya tadi di awal saya minta doa Bapak Ibu mujahadah gitu ya, agar perpresnya itu cepat keluar. Meskipun perpres belum keluar Bapak Ibu, Provinsi Jawa Barat itu sudah mengeluarkan perda pesantren dan sedang dalam beberapa proses ya terkait dengan pergubnya, peraturan gubernur. Kabupaten Cirebon Bapak Ibu itu juga audiensi dengan kami membuat peraturan bupati untuk membantu TPQ dan MDT. Nah itulah kenapa Bapak Ibu saya juga sering mengingatkan Bapak Ibu di Kakanwil ya, agar juga jangan jauh-jauh
dan silakan membangun relasi dengan anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, provinsi gitu ya, untuk menginisiasi bagaimana kita menyusun regulasi agar semua lembaga pendidikan gitu ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal itu semuanya terwadai. Minimal Bapak Ibu ketika kami bersama-sama Komisi 8 ke Bupati Tangerang, itu Pak Jaki itu cerita kepada kami Bapak Ibu, loh kok Pak Jaki punya kebijakan membantu pesantren, membantu TPQ, bukannya itu milik Kementerian Agama? Ada yang bertanya gitu Bapak Ibu. Jawabannya Pak Jaki apa? Ya, itu kan warga saya. Bahwa secara struktural itu ke atas, iya, tapi pengasuh pondok pesantren, guru-guru dinia itu adalah warga saya. Maka Bapak Ibu, saya juga baru tahu program sanitasi itu sebelum ada di PUPR itu di Tangerang, karena kebijakan bupatinya yang progresif. Dan bahkan ada salah satu anggota Komisi 8 dari Sumatera Utara itu bertanya, loh kok bupati saya kok nggak begitu ya? Itu regulasinya seperti apa? Nanti saya rekomendasikan bupatinya agar belajar ke sini kan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saya belanja ide, belanja gagasan ketika silaturahim itu luar biasa. Bisa kok bahwa pemerintah daerah gitu ya, itu juga bisa membuat aturan-aturan yang memiliki kepedulian dengan lembaga-lembaga pendidikan. Karena apa Bapak Ibu? Ya saya sampaikan Bapak Ibu, anggaran di Kementerian Agama itu tusinya itu memang ada tusi pendidikan dan tusi keagamaan, tapi tidak sebesar untuk pelaksanaan program tusi pendidikan itu seperti di kementerian yang memang mengurusi pendidikan saja. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi ada Kementerian Pendidikan, kemudian riset dan pengembangan teknologi, itu kan pendidikan. Jadi begitu Bapak Ibu, mohon doa. Ini sudah mau masuk hari santri lagi, ternyata perpresnya belum keluar. Jadi saya tidak tahu ada faktor apa gitu ya, karena saya ya hanya ngecek saja ini kenapa tidak ditandatangani gitu ya, karena dari harmonisasi sudah selesai. Mungkin itu ya, kayaknya sudah jawab semua gitu. Atau Pak Kakan menang mau nambah? Oh ya, karena ini diapresiasi oleh beliau loh kehadirannya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.